adu kekuatan antara kejaksaan dan kepolisian yang bisa berdampak langsung ke hak kita sebagai warga negara. Dan kira-kira ada apa di balik revisi RUU KUHP ini? Dan ini bukan soal hukum tapi politik. Bayangkan dua raksasa penegak hukum kita, kejaksaan dan kepolisian, sedang tarik-menarik dalam isu revisi KUHP. Kenapa mereka begitu ngotot soal ini? Pernah kalian bayangkan bagaimana proses penangkapan, penahanan, sampai persidangan kita itu semua diatur? Nah, itu semua ada dalam KUHP. Tapi sekarang undang-undang seperti ini lagi direvisi. Jadi mari kita bahas apa dampak dari revisi RUU KUHP. KUHP kita ini umurnya lebih dari 40 tahun, makanya wajar kalau butuh direvisi. Apalagi nanti tahun 2026 ini KUHP yang baru bakal berlaku. Tapi menurut analisa Erwan dan Egi Ediatama dari Bocor Halus Politik, mereka ngobrol bersama Ketua YLBHI Bang Isnu. Mereka mengatakan bahwa proses revisi ini jauh dari kata beres. Malah ada perebutan kekuasaan sengit antara kejaksaan dan kepolisian. Hasil revisi ini kita bisa lihat bahwa kejaksaan itu mau jadi dominus litis alias pemilik perkara. Jadi mereka mau tuh punya kendali penuh dari awal penyidikan sampai kasusnya selesai di pengadilan. Tujuannya biar prosesnya lebih rapi dan efektif. Tapi polisi juga tidak mau kalah. Justru di draft revisi KUHP ini, KUHP yang terbaru ini, kewenangan polisi malah makin luas. Dan coba kalian bayangkan kewenangan mereka seperti mereka bisa polisi bisa blok rekening dan internet tanpa pengawasan ketat. Lalu bisa jadi penyidik utama buat semua penyidik dari berbagai lembaga lain. Dan ada juga mereka bahkan bisa pakai restoratif justice di tahap awal penyidikan yang dikhawatirkan bisa jadi celah buat praktik yang tidak benar. Lalu ada metode juga penyamaran atau kayak cover buy atau control delivery. Jadi di tahap penyidikan yang ditakutkan malah bisa menciptakan kasus pidana. Jadi draft KUHP yang sekarang ini punya celah bahaya. Kenapa? Karena kontrol dan pengawasan atau check and balance terhadap aparatnya masih kurang. Hak kita sebagai tersangka seperti akses ke berkas atau saksi jadi tidak jelas. Belum lagi urusan kekerasan atau penyiksaan. Kalau RUU KUHP ini sampai disahkan dengan draft yang sekarang, dampaknya bisa parah. Dan itu parah sekali, seperti penyalahgunaan wewenang aparat bisa makin merajalela. Dan jumlah korban salah tangkap atau salah proses bisa makin banyak. Dan yang paling bikin ngeri itu peran pengacara dan LBH atau lembaga bantuan hukum itu bisa dilemahkan sehingga ini bisa bikin akses keadilan makin jauh dari jangkauan masyarakat biasa. Jadi dua raksasa penegak hukum kita, kejaksaan dan kepolisian ini sedang tarik menarik dalam isu revisi KUHP. Kenapa mereka begitu ngotot soal ini? Alasannya sederhana, yaitu kekuasaan. Pertama itu ada campur tangan eksekutif. Ingat, presiden yang menunjuk pemimpin mereka. Jadi arah kebijakan hukum bisa sekali menjalankan visi dan kepentingan politik penguasa. Dan juga ada kepentingan masing-masing lembaga, baik kejaksaan maupun kepolisian punya ambisi untuk memperluas kewenangan, anggaran, dan citra mereka. Ini bukan lobby politik, tapi ini bikin lobby politik itu makin lebih luas dan bikin pertarungan lebih sengit di DPR. Parahnya lembaga-lembaga ini kadang bisa jadi alat kontrol politik. Siapa yang paling kuat bisa jadi punya daya tawar lebih untuk menindak lawan atau melindungi teman politik. Dan sebenarnya itu dari sudut pandang ideal yang perlu, yang sebaiknya itu ini seharusnya jadi momen reformasi dan demokratisasi sistem terhadap hukum negara kita. Tujuannya biar lebih akuntabel dan transparan. Tapi seringkali kepentingan politik jangka pendek malah jadi penghalang utama. Proses pembahasan RUU KUHP ini saja dikritik tertutup dan tidak melibatkan banyak pihak.
Bahkan majalah Tempo bahkan sudah teriak-teriak minta revisi KUHP ini di stop. Kalaupun mau lanjut harus diulang dari awal dengan partisipasi publik yang luas. Jadi ini bukan soal siapa yang paling berkuasa di antara polisi dan jaksa, tapi ini soal hak kita semua. Jadi penting sekali buat kita semua untuk terus memantau dan ikut bersuara soal